Selamat pagi anak-anak. Halo, apakah suara Bundari sudah cukup terdengar? Apakah terdengar Sudah, baik? Bu. Ya. Sudah, Bu. Anak-anak, Bundari hari ini akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya, anak-anak gimana kabarnya kalian hari ini? Halo? Baik, Bu. Kabarnya? Baik. Apakah Baik, kalian Bu. apakah kalian sehat-sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Suara Bundari cukup terdengar? Terdengar, Bu. Ya, cukup terdengar ya. Jadi puji Tuhan, kalian kondisinya baik, sehat. Bundari juga begitu pula, baik dan sehat. Anak-anak tadi sudah presensi lewat GC? Sudah. Ya. Sudah ya, jadi semuanya sudah presensi. Terima kasih tadi Bundari sudah cek di GC. Jadi semuanya sudah presensi. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Amin. Terima kasih Vina atas doanya untuk kita semua. Amin. Jadi semoga hari ini pembelajaran berjalan dengan baik. Anak-anak, minggu yang lalu kan kalian belajar sistem pernapasan pada manusia. Sekarang kita lanjut materi baru. Hari ini adalah sistem ekskresi manusia. Anak-anak gambarnya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau melihat gambar seperti itu anak-anak, kalau kalian melihat gambar seperti itu, ini gambar orang apa anak-anak yang sebelah kanan? Halo? Menahan Air kencing. Oh, menahan kencing. Jadi suka megangin perut. Kalian pernah mengalami seperti itu anak-anak? Pernah mengalami? Pernah, Bu. Kira-kira bagian mana anak-anak yang kalian mengalami menahan air kencing itu kira-kira di mana? Perut bagian bawah, Bu. Berikutnya ini yang dilakukan apa anak-anak? Sebelah kanan gambar yang dilakukan apa anak-anak? Buang air kecil. Air kecil. Ya, buang air kecil itu yang dikeluarkan apa anak-anak? Air seni. Jeremy suaranya agak kenceng ya, jadi air seni atau kata lain Urin, Bu. urin. Terima kasih ya, terima kasih Vina, kata lainnya urin. Ya. Terus kalian membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan itu tentang gambar ini. Jadi tidak harus disampaikan hari ini, tidak harus disampaikan saat ini karena nanti ada LKPD-nya. Ini Ibu Dari sajikan di LKPD. Jadi nanti ketika disajikan gambar seperti ini, kalian bisa ya merumuskan pertanyaan berkaitan dengan gambar ini? Bisa, Bu. Ya. Nah, pada manusia itu punya organ ekskresi apa saja toh? Gitu. Nah, punya organ ekskresi apa saja di tubuh manusia, tubuh saya, tubuh Bundari dan kalian? Oh, punya ginjal. Nah, paru-paru. Apalagi anak-anak? Hati. Kulit. Gambar. Selanjutnya gambar. Kulit. Selanjutnya gambar apa? Kulit. Kulit, Bu. Kulit. Nah, selanjutnya gambar kulit. Nah, ketika tadi disajikan gambar orang pipis, kira-kira ini organ yang berperan apa anak-anak? Organ ekskresi yang berperan untuk mengeluarkan urin apa? Ginjal, Bu. Ginjal, terima kasih. Jadi kalian sudah bisa mengaitkan. Jadi minggu lalu Bundari sudah menyuruh kalian untuk belajar buku diktat untuk mempersiapkan materi hari ini. Ya, ini buktinya ternyata kalian sudah membaca. Hari ini anak-anak materi yang akan dipelajari hanya khusus organ ginjal. Ginjal sebagai organ ekskresi pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mendeskripsikan karakteristik ginjal sebagai organ ekskresi. Yang kedua, menganalisis fungsi pada bagian struktur ginjal. Yang ketiga, kalian nanti membuat poster tentang upaya untuk menjaga kesehatan organ ekskresi pada ginjal. Anak-anak untuk memahami materi tentang organ ginjal, Bundari sajikan video. Mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ ekskresi. Setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan agar zat sisa tersebut tidak berada di tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian.
Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri dalam pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti pisang merah. Ginjal berwarna merah karena darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Pada kegiatan hari ini, Bundari nanti akan melakukan penilaian pada pembelajaran hari ini. Penilaiannya ada 3, sikap spiritual, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Nanti ini melalui penilaian diri. Jadi Bundari nanti akan sajikan link melalui Google Form. Nanti kalian mengisi sikap sosial, kejujuran, dan kerjasama. Jadi hari ini Bundari akan menilai 2 sikap sosial. Jadi ini juga Bundari sajikan nanti lewat Google Form, penilaiannya melalui penilaian diri. Terus penilaian pengetahuan, nanti penugasan mengerjakan LKPD, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD. Anak kelompok medula, Buatlah pertanyaan mengenai peristiwa yang sedang dialami manusia berdasarkan gambar. Saya sudah membuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekskresi? Ya, Bu. ya. Yang kedua, sebutkan organ-organ ekskresi pada manusia. Yang ketiga, urin yang normal mengandung zat-zat apa saja? Sudah, Bu? Ya, Bu. Nomor 2, fungsi ginjal melakukan
penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Letak ginjal di kanan dan di kiri tulang belakang, lebih tepatnya di hati dan limpa. Ukuran ginjal biasanya memiliki panjang 11 cm, berat dan besarnya bervariasi tergantung jenis kelamin, umur, serta tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada lelaki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, dan ketebalan 3,5 cm, dan beratnya 115-155 gram. Bentuk ginjal berbentuk seperti kacang. Ya. Strukturnya, ginjal menerima darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Anak-anak, itu tadi yang bisa kalian sampaikan, tapi nanti jawaban lengkapnya dikirimkan ke Bundari ya. Bu. Halo, lewat GC. Ya, jadi nanti jawaban lengkapnya dikirimkan ke Bundari lewat GC. Jadi pembelajaran hari ini kalian itu belajar organ ekskresi pada ginjal. Ginjal itu fungsinya kan sebagai organ ekskresi. Jadi dia mengeluarkan apa anak-anak? Organ ekskresi itu kan organ ekskresi itu tadi apa anak-anak? Halo? Fungsi ekskresi itu apa? Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi yang dilakukan oleh alat-alat ekskresi. Ya, proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Hari ini kita membahas ginjal, berarti sisa metabolisme dari ginjal berupa apa anak-anak? Ginjal tadi mengeluarkan apa anak-anak? Ekskresinya mengeluarkan apa? Halo? Urin, Bu. Urin, Bu. Urin, pintar. Jadi ginjal itu sebagai organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Jadi salah satu organ ekskresi ya, jadi ada organ ekskresi lainnya, tapi hari ini dibahas cukup ginjal. Nah, menjaga kesehatan ginjal itu juga perlu. Tadi kalian membuat poster, intinya ketika kamu, simpelnya aja ketika kamu menahan kencing terus-terusan, kira-kira akan berefek tidak baik apa baik anak-anak? Menurut Tidak kalian? baik. Tidak baik. Jadi nanti kan itu kan urin itu kan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau kalian tahan terus di tubuh kalian, itu kan nanti malah menjadi tidak baik untuk tubuh kalian. Efeknya nanti akan mengganggu kesehatan bagi tubuh kalian. Oke anak-anak, pembelajaran Bundari akhiri sekian dulu. Untuk pertemuan minggu depan, masih kita akan belajar tentang organ ekskresi berikutnya, tentang tentang kulit, paru-paru, sama hati. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian silakan bersiap diri dulu membaca buku diktat IPA halaman 89 sampai 93. Itu organ ekskresi untuk 3 itu, untuk ginjal, untuk kulit, paru-paru, hati. Jadi itu saja anak-anak, pertemuan hari ini akan Bundari akhiri ya. Tadi Vina sudah menutup dengan doa. Ada lagi siapa yang akan menutup doa lagi, anak-anak? Saya aja, Bu. Jeremy, ya, oke, Jeremy. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah pelajaran pada pagi hari ini bisa kami simpan dalam otak kami dan kami bisa mengerjakan ulangan-ulangan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Puji nama Yesus, memuji dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikirimkan lewat GC. Jadi ya anak-anak tetap Bundari tunggu. Terus untuk di GC sudah Bundari share untuk link penilaian sikap, penilaian diri, dan ujian tertulis. Ya, jangan lupa mengirimkan ya anak-anak jawaban LKPD, Bundari tunggu. Oke anak-anak, Bundari akhiri sekian dulu, sampai ketemu minggu depan. Ya, jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah, tetap kondisi COVID ini kalian dituntut untuk selalu sehat, biar nanti pembelajaran selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Selamat pagi anak-anak, kalian boleh meninggalkan Meet, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih, Bu. Sama-sama.
Ya, sama-sama.